Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Apa kabar Ibu, Bapak semua? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Bapak Guru. Alhamdulillah. Baik. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh nikmat yang tak terhingga semenjak kita merasakan kehadiran kita maupun bahkan jauh sebelumnya, sebelum kita menyadari keberadaan kita di alam dunia ini, nikmat Allah tiada hentinya untuk kita. Karena itu sudah selayaknya kita bersyukur seoptimal mungkin dengan menggunakan kesempatan hidup, kesehatan yang kita miliki untuk taat kepada Allah semaksimalnya. Doa keberkahan dan rahmat tidak lupa kita sampaikan untuk Nabi Muhammad, sosok yang telah membimbing umat manusia untuk bisa mengenal tugas peribadatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini bahagia kita bisa berhimpun kembali dengan formasi lengkap pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan lagi diskusi-diskusi kita. Dan kita akan masih membahas, melanjutkan pelajaran kita berkaitan dengan materi tadribat. Untuk memanfaatkan waktu yang kita miliki seoptimal mungkin, Ibu Bapak sekalian, mari kita awali kajian kita pada kesempatan kali ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Allahumma rabbana rabbana zidna zidna ilman ilman nafi'an nafi'an warzuqna warzuqna fahman wasi'an fahman wasi'an birahmatika birahmatika ya ya arhamar rahimin. arhamar rahimin. Ibu-ibu bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran kita yang ke-24 ini ya, 23 Ibu bapak sekalian, 23 fokus pada pemahaman berkaitan dengan domir jamak. Domir dalam bentuk jamak, setelah pada pelajaran sebelumnya kita sudah membahas, mendalami, mengkaji bahwa kata dalam bahasa Arab itu bisa dibedakan menjadi kata mufrad dan kata jamak. Kata jamak pun bisa kita kenali menjadi ada jamak muzakkar salim, ada jamak muannas salim, dan ada jamak taksir. Jamak taksir ini sebenarnya juga terhimpun di dalamnya ada jamak muzakkar taksir dan ada jamak muannas taksir. Cuman tidak digunakan istilah seperti demikian karena tidak ada pembeda yang spesifik antara muzakkar taksir dan muannas taksir. Cukup disebut dengan jamak taksir. Sementara untuk jamak muzakkar salim ada waw nun, ada ya nun penandanya. Jamak muannas salim ada alif ta. Yang tak yang kita sebut di sini adalah perubahan dari tak marbutoh yang sudah ada di dalam jamak muannas, dalam mufrad yang muannas. Selanjutnya, bahwa kita sudah pernah mempelajari di antara jenis kata dalam bahasa Arab itu ada yang kita kenal dengan kata isim ya, ada yang kita kenal dengan domair. Domair juga sebagaimana halnya isim yang lain, ya, domair sebagaimana isim yang lain juga bisa kita lihat dengan klasifikasi mufrad dan jamak. Kemudian satu hal lagi yang perlu kita ingat-ingat Ibu Bapak sekalian, untuk jamak
yaitu dalam bahasa Arab dibedakan antara jamak akil dan li'akil dan jamak li ghair akil. Yaitu catatannya bahwa jamak li ghairi akil walaupun dia jamak ya tetap dianggap mufrad dan dianggap muannats. Jadi diperlakukan seperti kata yang mufrad dan muannats walaupun dia jamak itu ya. Baik, Ibu-ibu, Bapak sekalian, kita akan lanjutkan dengan latihan kita yang nomor 8 ya. Nomor 8 pada kesempatan ini. Langsung saja dipersilahkan siapa yang ingin mengambil bagian untuk berlatih terlebih dahulu untuk nomor 8 dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Manaziluna qaribatun wa amma manaziluhum faba'idatun. Masajiduna qaribatun wa amma masajiduhum faba'idatun. Madarisuna qaribatun wa amma madarisuhum faba'idatun. Ma'ahiduna qaribatun wa amma ma'ahiduhum faba'idatun. Kulliyatuna qaribatun wa amma kulliyatuhum faba'idatun. Olah Pak Guru. Iya, baik. Terima kasih Bu Suryana yang sudah mengawali membaca latihan yang nomor 8. Ada yang kita perlu dalami terlebih dahulu dari segi makna Ibu Bapak sekalian sebelum kita lanjut ke aspek lain, pembahasan aspek lain terkait dengan materi latihan kita ini kah? Sudah. Bisa ya? Ya. Insya Allah. Kita lihat ya, yang pertama nomor 8 ya, nomor 8. Coba Bu Suryana dibaca ulang Ibu. Manaziluna qaribatun wa amma manaziluhum faba'idatun. Iya, baik. Ibu-ibu apa sekalian, amati ini ya, amati ungkapan ini. Terlihat? Iya. Apa? Amma. Nah, ini dalam ungkapan dia biasa bergandengan dengan Ibu-ibu bisa cek misalnya dari ayat-ayat Al-Quran yang menggunakan ungkapan amma. Wa amma bi ni'mati Amma wa amma man saqulat mawazinuhu fa ummuhu hawiya. Ya, itu ya. Pasangannya ada fa. Itu untuk amma. Ini sehingga nanti kita kalau mengungkapkan dalam bahasa Arab pun begitu juga dengan menggunakan dalam bahasa Arab nanti kalau kita menulis atau ada kepentingan dibiasakan saja tuh amma nanti apa. Ilmunya mudah-mudahan nanti kita bisa temukan uraian lebih lanjut terkait dengan pembahasan tersebut. Bu Suryana, ini ungkapan pertama ya, nanti ibu-ibu yang lain Bapak juga bisa ikut serta dalam pendalaman ini. Kita berdialog dengan Bu Suryana terlebih dahulu. Manaziluna qaribatun.
Apa makna yang Ibu bisa pahami dari ungkapan tersebut, Ibu? Rumah kami korib dekat. Iya, baik. Yang bermakna rumah yang mana? Manazil. Iya, baik. Itu tunggal apa jamak, Ibu? Taksir. Jamak taksir. Iya, baik. Tunggalnya apa? Manzil. Iya, bagus. Yang berikutnya ada masajiduna. Ada jamak juga di situ? Ya. Iya, apa jamaknya? Ini masjid. Tunggalnya. Tunggalnya apa? Tunggalnya masjid. Iya, oke, Kalau bagus. Di taksirnya di bawah kata masajiduna ada kata apa di situ? madarisul. Nah, Iya, baik. Ada jamak juga di situ kah? ya, Iya. Apa itunya mufradnya kalau itu ada jamak di situ? ya ininya tunggalnya madrasah. Iya, baik. Nah, itu yang Ibu Bapak kalian coba amati ya. Itu madaris awalnya madrasah. Berarti kan mu'annas ya. Hmm. Menjadi madaris taksir. Nah, kira-kira begitu ya. Madrasah ke madaris ini yang jamak mu'annas taksir. Madrasah. Masajid ya. Masajid dari masjid. Masjid itu muzakkar. Kira inilah bisa kita sebut tadi ya. Jamak muzakkar taksir. Walaupun dalam peristilahan untuk maksud ya, untuk dua maksud tersebut disederhanakan menjadi jamak taksir. Taksir. Kemudian berikutnya di bawah kata madarisuna ada kata apa di situ? Ma'ahidu. Iya, jamak juga kah? Ya, jamak. Iya, tunggalnya apa? Tunggalnya mahad. Iya, Mahadu. bagus. Kemudian yang berikutnya yang terakhir ada kata apa di situ? Kuliah. Jamak juga kah? Kuliah tidak, Pak. Tidak ya, Kalau tidak, itu tunggal ya. ya. Baik, kita lihat ya berikutnya. Qoribatun. Begitu tadi cara Ibu membacanya kah? Qoribatun, ya. Apa pertimbangannya dibaca qoribatun bukan qoribatu? Sempurna. Apa sih? Eh, isim sempurna. Apa sih? Khobar. Sempurna. Gitu. Kalau ini Sempurna. sempurna, isim sempurna jadinya. Kalau Bapak Lumayan merokok. ya. Sekarang Bapak merokok. Khobar, apa namanya, mana dikatakan mubtada khobar. Lupa saya isim sempurna. Jadi kalau itu pakai al, kalau nggak pakai al pakai tun, gitu bilangnya. Saya ingatnya. Gimana? Kalau ada alnya tidak pakai tun, tapi karena ini nggak ada alnya harus pakai tun. Iya. Aduh, Jadi namanya qoribatun ya, Bu ya? iya. Hmm. Bukan qoribatin, bukan qoribatan, bukan ya? Bukan begitu ya? Kan, koribatun, tun, Iya. Apa pertimbangannya, Bu? mubtada khobar. Jadi Qoribatun itu sudah punya itu ya, double jabatan ya. Dia mubtada sekaligus dia khobar, begitukah maksudnya? Satu aja itu. Itu Satu tuh kalau baik. Ya, ya atau tidak. Ya atau tidak. kalau ditanyain begitu mudah error lagi dah.
Oke, baik. Terima kasih, Bu Suryana. Kita lanjutkan berikutnya dengan nomor 9. Ya. Silakan, siapa yang akan ambil bagian untuk nomor 9? Pak E. Pak Guru. Silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ba'da Hilang. intahai al-muhaddi waqafa mudarrisu Suara hilang. Suaranya lompat-lompat ya Pak. Deketin. Atau itu Pak, apa namanya, gambarnya diituin kali. Sinyalnya, Ya, seperti ada gangguan suara nih, Pak Bambang. videonya di off Pak. barangkali bisa. Biasanya kalau sinyal lagi buruk, gitu toh. Pelan-pelan ya. Nah, suaranya suaranya hilang, Pak. suaranya putus-putus. Apakah Pakai pindah headset. posisi Oke, ini atau sinyalnya ya. itu apa namanya dicoba itunya di off dulu barangkali videonya. Wow. Kalau hilang nih. Ya, Nah, ya. itu keluar. Ada. Dah. Gimana? Tes gitu Pak. Halo. Ya, silakan, Pak. Halo. Silakan Ya, udah Pak. jelas. Ya. Ya. Ba'da intaha al-muhadarati waqafal mudarisu amama tolibati qabla intahai muhadarati waqafal mudarisu amama tolibati intahai muhadarati waqafal mudarrisu amama tolibati wakta Hilang. Hilang lagi. Suaranya hilang lagi Pak. Ting dong. Tapi masih ada ini. Kemana, Pak Bambang? Boleh, Gangguan siapa yang ambil alih? Ras ya, Pak Guru. Ya, silakan, Bro. hilang gambarnya maksud. Tuh, Ada tapi ada. putus-putus suaranya Pak. Bapak dengar nggak suara kita, Pak? Ya. Suara. Nah, itu Kedengaran, ada. cuman ini Tadi hilang. gambar yang hilang ya. Suara Bapak tadi hilang. Iya tadi hilang, sekarang keluar lagi. Ada lagi. Bisa lanjut nggak Pak? Coba dites. Oh ya. Hilang lagi ya. Ada Putus-putus. Atau di ini dulu Pak, cari sinyalnya dulu di Pindah tempat. saya dulu ya. Iya, Bu Ros. Saya nomor 9 Pak Guru. Ya, nomor Lanjutin 9. atau Bismillahirrahmanirrahim. Ba'da intaha ilmu hadarati. Ya. Saya dulu ya Pak. Bapak karena hilang-hilang coba nyari tempat lain Udah bisa sinyalnya. dulu saya. Posisi Kedengeran nggak? ini dulu ya Pak. Cari posisi dulu ya Pak. Udah bisa belum nih? Bisa. Nah, ya sekarang bisa Ya, tuh. Coba deh Pak, Bisa. lanjut. Ya, Lanjut. coba. Dari awal ya. Iya. Terus Pak Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Dari waktu ya Ba'da tadi terakhir waktu. Tadi mana udah waktu ya? Udah.
Udah waktu, Pak. Waktu aja. Iya. Waktu intahai al-muhadarati waqafal mudarrisu amama talibati. Hina intahai al-muhadarati waqafa al-mudarrisu amama talibati. Harus Pak Guru. Iya, baik. Ya. Bagaimana pemahamannya terkait dengan makna? Ba'da setelah. Mulai bisa Pak Guru. Ba'da. Bisa dipahami ya? Ya, ya. Iya, oke baik ya. Setelah kata ba'da di situ ya, setelah kata ba'da, apa Ya, itu Pak Guru. maknanya? Intahani. Selesai. Iya, selesai ya. Selesai. Bagaimana tadi cara Bapak membacanya? Ba'da intahai. Iya, baik. Masih ingat ilmu ini Pak Bambang, ilmu naik turun? Intahai. Ya, Pak Guru. Intahai. Iya, baik. Sudah dipraktekkan di situ untuk ilmu Iya. naik turunnya? Oh, Intahai. belum ya. Oh, harus ba'da intaha. La. Waduh. Sudah, apakah Bapak sudah ini ya merasa sudah mencoba untuk mempraktikkan gitu ya, salah satu tips dalam membaca teks bahasa Arab adalah dengan rumus naik turun gitu. Intahani. Udah Pak Guru. Iya, baik ya. Udah ya. Dengan Intahai. mempraktekkan ilmu tersebut, maka bacaannya menjadi Intuhani. Intuhai. oke, baik. Saya tulis ya Pak ya. Saya tulis menjadi bahan diskusi kita ya, untuk jadi bahan diskusi kita. Bagaimana tadi bacanya Pak? Antuhani. Antuhai. An. Nah, Hai. iya, baik gitu ya. Baik, baik, baik. Kita lanjut ya. Nah, dengan mempertimbangkan ilmu naik turun tadi, di sini Bapak melihat naiknya di mana naiknya? Dengan bahasa lain, ini baca panjangnya itu di mana bacaan panjangnya? Hanya Pak Guru. Ha. Ya, oke bagus ya. Ha. Kita sudah menyadari itu. Berarti ini anggap ini adalah puncak. Setelah puncak, biasanya turun. Nah, sekarang sebelum naik, sebelum nyampe puncak, bagaimana? Sebelum nyampe puncak, apakah dari atas dulu atau dari bawah dulu sebelum nyampe puncak? Dari bawah Pak Guru. Oke, baik. Kalau itu yang dipraktekkan, tuh, berarti gimana ceritanya kalau begitu? Sementara Bapak memulainya dari tuh A. Apa cocok begitu kalau kita mau mulai dari bawah, lalu kita bacanya A? Oh iya, ya Pak Guru. Dari bawah Pak Guru. In. Ya, oke bagus. Lalu ini hak mau naik. Katanya dari bawah, apa cocok? Kalau dari bawah gitu.
Oh iya, intahani Pak Guru. Intah. Entah, Bapak mah kalau itu saya tuh sering bingung gitu kalau apa yang saya bicarakan, Bapak meresponnya berbeda. Atau siapapun juga, saya sering bingung gitu saya. Karena ini ya keterbatasan konsentrasi ya kali saya. Saya kalau misalnya mengarahkan A antara A dan B, lalu Bapak larinya ke C, ada saya kehilangan kayak ini nih mau apa namanya mau belok gitu tiba-tiba ada orang yang nyerempet gitu, kaget gitu. Saya ulangi lagi ya Pak ya. Saya ulangi lagi ya Pak. Iya, Guru. Nih, ini tadi kan mau naik ceritanya. Nah, Ya, sebelum ya, Pak naik Guru. kita turun dulu. Apakah Betul, betul, cocok Guru. kalau itu namanya kita turun dulu? Apa cocok gitu? Enggak cocok, Bang Guru. Ya, gitu aja. Kalau saya nanya apa cocok, kalau tidak katakan tidak gitu. Kalau Ya, enggak itu. tidak cocok, kira-kira yang lebih cocok supaya tadi itu teka-tek tipsnya turun dulu sebelum naik itu kira-kira bagaimana berarti? Jadi inti, Pak. Ti. Iya, bagus begitu. Maka ini akan dibaca menjadi Intihani. Intihai. nah begitu jadinya. Ya, Terus tadi Bapak merasa sudah pakai ilmu naik turun dari mana tadi Bapak? Waktu Bapak menghasilkan ya, ya, antuhai salah Pak Guru. tadi, saya kan konfirmasi ya. Ya, Apakah ya, ilmu ya. naik turunnya sudah dipraktikkan? Sudah, kata Bapak begitu. Yang pada sisi mana Bapak merasa sudah menerapkan tips naik turunnya itu pada sisi mananya, Pak? Dari innya Pak Guru. Inti, intihani jadi. Iya, maksud saya Ya, tadi waktu Bapak ya, masih A gitu. Waktu Bapak katanya sudah dipraktikkan, tapi hasilnya antuha gitu. Yang Bapak rasa sudah itu pada sisi mananya gitu. baru HI-nya Pak Guru. HI Oh, gitu aja. kalau ini kan ini Pak ceritanya. Kalau I ini kan ceritanya yang ini nih kaitannya dengan Ba'da. Iya, iya. Ya, Ya, kalau ya. yang I ini ya, untuk yang A ini itu kaitannya dengan Ba'da, kaitannya dengan Qobla. Ada kaitannya dengan indah, ada kaitan dengan wakta, ada kaitannya dengan hina. Itu artinya Ya, nanti ya. di tempat lain ini bisa bacanya intihau, bisa juga nanti intihaa gitu ya. Karena ini Ya, ya. ya kalau yang ini itu kaitannya dengan posisi kata di dalam kalimat. Ya, Nah, ya. ya, posisi kata di dalam kalimat. Ya, ya, Pak Guru. Nah, baik. Silakan dibaca ulang. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ba'da intihai al-muhadarati waqafa al-mudarrisu amama tolibati. Iya, baik. Yuk. Eh, Bahwa Gimana Pak? terus ulang lagi atau satu aja Bu Guru? Saya mau Semuanya. konfirmasi ini. Saya mau konfirmasi. Mau konfirmasi apa yang dasar yang Bapak gunakannya. Saya tuliskan dulu ya Pak ya. Ya Pak Guru. Iya. Tadi Bapak membacanya bagaimana ini? At-tolabati. Sekali lagi. Tolabati. At-tolabati. Eh, Maaf tadi ada gangguan teknis sedikit. Sekali lagi Pak. Tolabati. Iya, baik. Silakan dari awal. Ba'da intihai al-muhaddarati
Waqafa al-mudarrisu amamat tolabati. Iya, baik. Ini ada yang terasa sedikit ya, mungkin masih bisa ditingkatkan ya. Soal panjang pendek, Pak. Soal panjang pendek. Soal panjang pendek. Dicoba, Pak. Diusahakan, tidak usah buru-buru, yang penting dijaga. Yang penting dijaga terkait dengan panjang pendek. Ya. Ba'da in, intihai al-muhadarati waqafa al-mudarrisu amama amamat tolabati. Iya, oke. Bagus. Itu pencapaian luar biasa, Pak. Nah, tinggal dibiasakan gitu. Tinggal dibiasakan gitu. Dalam arti apa di sini? Membiasakan pengetahuan yang mengendalikan, bukan sekedar kebiasaan. Ya, kan ini kan kadang-kadang kita punya kebiasaan yang tidak mendukung ya, tidak mendukung untuk bisa membaca dengan pas. Karena apa? Karena kebiasaan kita yang tidak selalu cocok dengan ilmu, dengan pengetahuan yang sudah pernah kita kaji. Baik, terima kasih Pak Bambang ya. Terima kasih Pak Bambang. Kita lanjut berikutnya, nomor 10. Silakan, siapa? Ras. Ya, silakan Bu Ros. Bismillahirrahmanirrahim. Ba'da Ba'da an tantahiyal muhadaratu yaqiful mudarrisu amamat talibati. Ba'da an tabtadi'a al muhadaratu yaqiful mudarrisu amamat talibati. Ba'da an tajriya al muhadaratu yaqiful mudarrisu amamat talibati. Ba'da an tan Ba'da an tatimma al muhadaratu yaqiful mudarrisu amamat talibati. Ba'da an tulqa al muhadaratu yaqiful mudarrisu amamat talibati. Iya, oke, bagus. Dari segi makna, ada yang kita perlu diskusikan lebih lanjut untuk nomor 10 ini. Ada di tatimma itu selesai atau sempurna ya Pak Guru? Itu sinonim Apakah? dengan tantahiyah. Oh, selesai. Semuanya Ya, sih sinonim ya semuanya. Ya, semuanya. Iya. Tajriya yang kan berjalan. bersinonim di situ antara tantahiyah dengan tatimma. Tatimma Tulko ini yang kemudian masuk ke dalam bahasa Indonesia jadi tamat. tamat. Ya. Watamat kalimatu rabbika. Cuman kalau dalam bahasa Indonesia karena tidak Tamat. ada tasdid, tidak ada bunyi double ya, jadi tamat saja gitu. Ini cocok dengan Makassar. Kalau Makassar tuh bahasa Makassar banyak itu bunyi-bunyi double. Palopo. Makassar. Ya. Itu ya Tulko untuk jadi tatim. tulko jadi apa bisa diinin pertemuan gitu Pak Guru? Pertemuan perkuliahan. Ini tulko ini ada kaitannya dengan ini, kaitannya dengan ilko yang apa kita Talaki. sudah menemukan ya, Iya. ya menemukan kata tersebut ya, ada ilko. Talaki dia pernah juga ada juga talaki. Sebelumnya. Ilko ini seperti apa ya? Seperti kalau kita sering ya mungkin di tempat lain kita menggunakan kata apa ya, kata yang populer. Ini bukan bahasa Indonesia tapi ini ungkapan ini mungkin dikenali dengan baik ya. Inzal atau idkhol ya, idkhol. Oh.
Nah, Oh iya iya. ilqa itu ya Idgham. seperti idkhal. Nah, ini tadi ini. Ini alqa al-mudarrisu al-muhadarata alaihim. Nah, ini dari ini. Ini di pelajaran yang kita nomor 9 ini. Gitu. Iya. Waktu itu ada yang ingat siapa yang menyajikan nomor tersebut? Apa ya? Rasul bukan ya? Al Alqa itu ilqa. Coba, nomor 9 apa yang waktu itu kita pahami maknanya? Fa'alqa Hmm, al-mudarrisu al-muhadarata alaihim. Maka guru itu menemui. Lihat konteksnya, Memulai. ingat ceritanya ya. Bukan ya? Iya, iya, konteksnya kan ini perkuliahan memulai Oh iya, berarti ya. apa sih? Konteksnya di sini kan muhadharah. Hmm, memulai. Kemarin tuh saya bertanya Bang Guru. Jadi Bagaimana Bapak? talaki sama Iya, tulko bedanya apa iya, gitu? talaki juga ada di sini yang di halaman Ya, yang itu kan memang ada ini ya, ada kesamaan ya, ada persamaan antara dua kata tersebut karena memang itu punya hubungan. Kalau talaki itu posisinya adalah mahasiswa yang talaki. Ya. Yang talaki itu Iya, adalah iya. mahasiswanya. Mahasiswanya. Kalau dosennya Nah, kalau dosennya alko. itu alko gitu. Oh, memberi. Kalau yang talaki ini Memberi, ya. menerima ya, yang mahasiswanya Ya, talaki kan begitu, yang cocok menerima. dia. Ya, Beri. Jadi semacam memberikan, Iya, Bang mulai Guru memberi. semacam setelah ijab memberikan. kabul kan gitu ya. Iya. Iya. Semacam ijab kabul, semacam serah terima gitu ya. Iya, iya, baru ini deh. Kalau Talaki mahasiswa untuk yang talaki itu berarti posisinya mahasiswa menerima pembelajaran. menerima pelajaran. Sementara al-mudarisnya alko gitu. Memberi. Ya, seperti belajar Al-Quran talaki. Nah, untuk bisa begitu kemudian supaya talaki dari murid ilko dari dosen. guru ya, ilko dari guru itu terjadi dibutuhkan liko gitu. Liko-nya, Pertemuan. pertemuannya, Ini tempatnya ini ya. konteksnya. Bukan tempatnya, bukan. Ini Oh, kegiatannya. kegiatannya ya. Iya, bahwa supaya murid eh, bisa talaki dan guru sebaliknya, guru bisa ilko, Liko ya ada ilko, liko. maka antara keduanya itu liko dulu gitu. Antara keduanya liko. Nah, kalau liko hari ini selesai dan ingin diadakan liko berikutnya, maka di akhir perjumpaan ada ungkapan ilal liko. Liko. Jadi ini pembelajarannya aktif ya, ada dosen yang Ya, memberikannya. gitu ya. Jadi Bukan talaki, searah jadi dua. bukan talaki ya, gitu. Dia ada. Ya, semakin jelas sekarang Kalau tadi ini yang Ya, Pak udah Bambang semakin juga ingin jelas. tanyakan. ya Pak Guru. Baik. Ya Pak Guru. Ya, dalam Cuma konteks ini kok itu adaan memang. gimana Pak Guru ya? Kenapa Pak Bambang? Badaan. Oh ya, ini jadi master muah. Iya. Ini adaan gitu. Iya. Adaan tastahiyah. Iya. Adaannya di mana? Di warteg apa di warung Palembang? Adaan di Palembang. Adaan enak. Pempek. Iya, baik itu ya untuk yang tadi tulko. Nah, tulko. Tulko ini
buku kita ini, di buku kita ini kita Hmm. belum sudah apa belum kita belajar ya? Sudah apa belum kita Hmm. belajar tentang Tentang bentuk pasif? Belum ya rasanya. Belum kayaknya Pak. Kalau di buku belum kita ini ya, kalau di buku kita ini belum. Tapi kalau di pelajaran yang lain kita sudah belajar ya, yang bentuk pasif yang kita kenal dengan Oh iya. majhul gitu. Iya, majhul. Ya. Kalau tadi alko yulki ya. Kalau ini kan yulko jadinya. Oh iya ini majhul ya. Iya, ini nanti tuh ya ilmunya itu deh nanti. UA. Dan kalau di sini karena konteksnya memerlukan itu, penggunaannya jadi digunakan dalam posisi ini sebagai kata saja, belum sebagai pemahaman tentang bentuk-bentuk kata. Ya Itu belum yang belajar pokok tadi. bentuk katanya. Hmm, Ya. itu. Iya. Masih ada pertanyaan? Muhadharah tuh jadi fa'ilnya ya. Fa'ilnya ini ya Pak Guru. Kan tantahiyah. Iya, kalau Dia untuk kan tantahiyah iya, untuk tantahiyah iya, untuk tulko beda karena kan jenis oh katanya iya beda. naibul Hmm, fa'il ya. Ya ya. hmm. Oke, sudah. Silakan Bu Ros dibacakan kembali. Ba'da an tantahiyal muhadaratu yaqiful mudarrisu amamat talibati. Ba'da Iya. antab ya. Mm-mm. Iya. Lagi Pak Guru. Boleh. Ba'da antab tadi al muhadaratu yaqiful mudarrisu amamat talibati. Ba'da an tajriya al muhadaratu yaqiful mudarrisu amamat talibati. Ba'da an tatimmal muhadaratu yaqiful mudarrisu amamat talibati. Ba'da an tulqa al muhadaratu yaqiful mudarrisu amamat talibati. Iya, baik. Ibu-ibu, Bapak sekalian, perhatikan berikut ini ya. Perhatikan berikut ini. Minta komentarnya, namun tidak usah buru-buru ya komentarnya. Disimpan dulu sampai kemudian saya mengajukan pertanyaan atau arahan lebih lanjut. Itu saya oke. Saya beri tanda ya, saya beri tanda. Mm-mm. Nah, itu nih unik nih sebuah eh, kalau ini sebuah kebetulan yang sangat membantu ya, sangat bermanfaat untuk kita. Sudah terlihat ibu-ibu Bapak yang saya beri tanda khusus? Iya. Sudah. Apa Guru? Ya, baik. Jadi begini diskusinya. Apakah huruf-huruf yang saya tadi beri lingkaran itu serupa saja atau sama? Serupa atau sama, atau ada yang serupa, ada yang sama. Gitu. Ada yang serupa, ada yang sama. Kalau Bu Nuri, Iya, ada yang serupa, ada yang sama. kalau Pak Bambang, Belum tahu Pak Guru. Mungkin saya pikir apa iya atau alif atau gitu. Saya nggak tahu. kalau Bu Suryana, belum begitu belum begitu paham. Apa iya pakai titik dua atau bengkok? Hamzah bengkok. Ibu mah pertanyaannya itu
Suruh Selalu. Plato sama aja gitu soal itu nanti lah ya dari hasil jawaban kita. Baik, kita lanjutkan. Di buku-buku lama ya, di buku-buku lama itu rata-rata memang ini apa ya, dianggap nulisnya sama aja gitu. Ini seperti yang kita lihat nih, ditulis sama aja. Tuh. Ya. Coba kita lihat lebih lanjut ya. Untuk kata yang pertama ya, kata yang pertama itu huruf apa, Ibu Bapak sekalian? Huruf ya. Iya. Untuk yang kedua itu huruf apa, Ibu Bapak sekalian? Alif Hamzah. bengkok ya, Hamzah. Alif bengkok. Oh ya, alif bengkok sampai bahasa Hamzah. Untuk yang ketiga itu huruf apa, Ibu Bapak sekalian? Ya, Iya, iya. Ya. Untuk yang terakhir itu huruf apa? ya. Alif bengkok. Enggak, Alif kalau saya bengkok. ya. Ya, kan dia Baik ya. Baik ya. Jadi Bapak sekalian, dari huruf-huruf yang tadi ada di hadapan kita, tuh yang gampang kita kenali adalah yang kedua. Iya, ada langsung ada Hamzah, malah Hamzahnya ya. Tuh. Itu kalau ada kepala ain, mau bagaimanapun bentuk dan rupa dasarnya, kita sebut itu Hamzah. Tuh. Apakah dia di atas alif? Apakah dia di bawah alif? Atau dia di atas wawu? Atau dia di atas alif yang bengkok? Yang bengkok. Ya, dimanapun juga kalau ada kepala lain, kita sebut itu Hamzah. Hamzah. Atau dia mandiri, tidak ada ya, tidak ada di huruf-huruf yang lain. Gitu. Kita sebut itu Hamzah. Apa Bu Sur? Hamzah. 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 Lidahnya terlalu mundur, maju dikit. Hamzah. Kebiasaan. Hamzah. Hamzah gitu. Hamzah. Iya, ya. Tidak usah Hamzah lagi ya, tidak usah Hamzah lagi. Hamzah Hajj. Tapi Oke, gitu ya untuk yang ini. Nah, sementara yang sisanya nomor 4 ini. Nah, ada dua kemungkinan memang gitu. Antara alif bengkok dengan ya alif bayinah gitu ya. Atau itu adalah ya. Bagaimana penentuannya? Kita lihat baris sebelumnya. Gitu ya, Bu Suliana, Pak Bambang. Ya, kita lihat baris sebelumnya. Ya, Bu Guru. Ya. Kalau sebelum huruf tersebut kasroh, berarti kita kenali itu sebagai huruf ya. Ya. Gitu. Berarti yang pertama ini huruf apa? Iya. Ya. Karena hak sebelumnya itu kasroh. Kasroh. Untuk yang kedua ini kita sebut apa? Ya. Hamzah. Ya, Najriyah kan? Ya. Yang mana yang kedua? Kan tadi Yang ini, tadi. kalau tadi udah yang selesai. Ini yang Bapak kan nunjuknya ke sini, bukan yang tadi kan udah selesai yang nomor udah selesai ini. Kalau Hamzah udah tadi. Ini maksudnya nih. Yang ini, yang Tajriyah. Tajriyah. Oke. Ini kalau Bu Suryana nggak ngelihat ke layar nggak bisa ikut tuh. Jatuh ke buku. Biar ingat umur hidup. Nah, biar. Nah, kalau ini ya di kata tajriyah itu kita sebut dia sebagai ya karena sebelumnya ada ro yang kasroh. Untuk yang terakhir di tulko berarti ini kita sebut dia sebagai alif bengkok. Tapi kan ini di majhul. Alif bengkok. Sebagai apa? Alif karena sebelumnya fathah. Iya, karena sebelumnya
fathah begitu. Tapi Pak Guru bukannya karena dia majhul yang bukan dilihat asli mudoriknya itu. Yalki ya, yalki. Oh ya. Kalau bunyinya ki ya dia jadi ya, tapi kalau bunyinya ko dia jadinya alif. Oh, dia tetap diakui sebagai alif. Sebagai. Ya. Iya. Walaupun ini dia di majhul itu ya, walaupun Iya. majhul. Oh, Ya saya kan pikir yang sedang kita kita balikan bicarakan ke ini, yang sedang kita iya, bicarakan iya. ini adalah ini ya. Madinnya juga alko ya. Iya, tapi kan mudoriknya enggak. Ya, yang sedang kita bicarakan ini huruf yang tertulis ini, bukan Yang tertulis. yang tertulis. Nah, Kalau saya mikirnya sampai ke situ, Pak Guru. dan itu memang antara alif, iya, dan wawu itu dalam beberapa kata itu dia bisa saling bergantian, menggantikan. Ya, dia bisa saling menggantikan. Kayak wakofa jadi yakitu. Ya, semisal ini contoh ya, contoh yang kita ya sebagai tambah wawasan ya. Nah, coba kita sekarang nih. Apa 3 huruf pokoknya? Kof, Yang alif ya. Kof, alif, Apa 3 pokoknya di situ? Kof, alif, lam. Iya, alif, baik. lam. Tapi dia mendorengnya pakai wawu, yakulu. Bisa wawu juga. Nah, apa di situ? Yakulu. Yakulu. Jadi berubah ya. Iya, berarti bisa berubah-berubah, Bu. Ya kan? Ya, Tadi kayak itu alif, sekarang wawu. wawu. Kayak Nanti saro begitu yasiru. pasifnya atau majhulnya Yuki. Kutila. Ya. Kila. dia akan Kila. gitu. Kila dikatakan ya. Kila. Iya. Tuh. Tuh. Bisa Itulah dipahami bahasa ya? Arab ya. Kila. Iya, Itu yang kan dari jarang. kita kemudian menjembatani fenomena tersebut dengan mengatakan apa? Temenan gitu ya. Ilmu temenan. Apa namanya ilmu temenan itu ya tadi ya fathah dengan alif. Nanti ketika seperti kembali lagi ya. Ini fathah dengan alif karena kopnya fathah, muncullah alif nemenin. Begitu dia kulu kofnya tidak fathah lagi, tapi dia domah. Muncullah wawu menemani. Begitu di kila, datang lagi dia, bukan fathah, bukan domah, tapi kasroh. Muncullah ya menemani. Nah, namanya kan ilmu temenan. Jadinya ya demi keselarasan gitu ya, bisa disesuaikan tergantung dengan kemudahan membaca. Nah, ini kan seperti ini kan hina itu. Hina. Nah, nanti kalau haknya fathah hana. Iya, qad hanal waktu gitu. Qad hanal waktu lil istiraha. Qad hanal waktu lil istiraha. Sudah tiba masanya untuk istirahat. Hina intiha pada saat pada masa selesai gitu kan, ketika selesai gitu. Sakar dia. Baik, itu dia pendalaman kita untuk nomor 10. Kita lanjut, ini terakhir. Pas betul nih yang terakhir ini dengan Bu Nuri. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Izhab ila zamilika ya Faridu. Sam'an wa ta'atan ya Ustazu. Takallam bil arabiyyati ya Faridu. Sam'an wa ta'atan ya Ustazu. Kum minan naumi mubakkiran ya Faridu. Sam'an wa ta'atan ya Ustazu. Iftah an-nafizata ya Faridu. Sam'an wa ta'atan ya Ustazu.
fakir qabla an tatakallama ya faridu sam'an wa ta'atan ya ustazu. Pas. Iya, baik. Dari segi makna, ibu-ibu, bapak sekalian, ada yang kita bisa diskusikan lebih lanjut? Hmm. idhab. Oke, baik. Bil amr maksud gue, bagus. Kenapa? Iya. Bil amr ya, ibhab, izhab. Iya, betul. Ini di Perintah. awal ya, di awal kalimat ini diawali dengan tadi ya, fi'il amr, dan itu dikenali dari ini sebagai penanda penguatnya ya. Salam. Oh, itu dia. Itu kalau sam'an wa ta'atan tuh emang istilah bahasa Arab ya. Jadi dia posisinya pokoknya udah gitu sam'an wa ta'atan. Gitu ya Pak Guru, kayak ahlan wa sahlan gitu. Tergantung ibu melihatnya dari sudut apa gitu, dari sudut apa ya. Artinya apakah ibu mau memposisikannya sebagai objek kajian mufrodat atau objek kajian perubahan kata yang dikenal dengan sorob, atau objek tata kalimat yang disebut dengan nahu ya. Tergantung itu bagaimana mau dilihat dari sudut pandang apa gitu. Kalau sudut pandang nahu jadi Nah, kalau dalam pandangan nahu begini, kalau ada bunyi an di akhir, itu kemungkinannya apa gitu. bisa hal gitu ya. Nah, itu artinya apa? Lebih. Tuh. Tapi hal kan harus itu ya, isim sifat. Ini kan masdar ya. Ya, posisinya seperti itu nanti. Katakanlah misalnya, kalau bunyinya ini kemungkinannya adalah keterangan misalkan ya. Katakan begitu ya standarnya. Ini kalau begini bunyinya itu kemungkinan objek, kemungkinan keterangan misalkan begitu. Kalau ini kemungkinannya objek, kemungkinannya keterangan, lalu mana subjek dan predikatnya? Nah, iya. Nah, kan begitu cara pandang di dalam tata kalimat yang kita kenal dengan nahu. Di mana subjek dan predikatnya? Subjek dan predikatnya itu ada dalam benak orang yang berbicara. Kenapa tidak diungkapkan? Karena memang konteksnya memungkinkan demikian. Ini kan konteks komunikasi. Dalam konteks komunikasi sehari-hari ada banyak ungkapan yang bisa kita pahami dari seseorang tanpa harus diucapkan. Misalkan hari ini Bu Ros, dengan kita semua berencana ya, kita belajar offline-nya hari Ahad. Tanggal berapa Bu Ros? 29. Hari Ahad tanggal 29. Begitu besok ketemu misalnya ketemu di LBQ misalnya di ruang di lobi. Begitu ketemu Bu Ros, kemudian Bu Ros bilang, "Jadi ya Pak?" "Ya, udah gitu doang." Udah gitu aja. Ngerti. Udah gitu aja tanpa awal ada apa jadi katanya gitu ya. Begitu ketemu di lobi, jadi katanya. Ya, gitu. Jadi ya gitu. Nah, kan apanya kok tiba-tiba jadi begitu. Hanya orang yang berbicara aja yang tahu. Nah, gitu. Akhirnya kan konteksnya begitu. Yang lain nggak tahu. Nah, jadi apa tuh? Dan itu kan dalam konteks komunikasi ini kan namanya orang disuruh ya. Orang yang disuruh itu kira-kira begitu. Apa yang diharapkan dari orang yang disuruh? Yaitu mengikuti. Ya, mengikuti. Siap kalau ya, instruksinya. Tuh, tidak usah panjang lebar kan, bukan bahasa keputusan mahkamah keluarga. Dengan mempertimbangkan perintah yang tadi Pak Guru sampaikan kepada kami, dan karena kami tidak punya halangan untuk memenuhi perintah tersebut, maka dengan ini saya menyatakan saya patuh dan taat pada perintah. Kan enggak? Keburu tinggal kabur. Apa ngomongnya begitu. Ya kira begitu cara
ininya. Ini. Ya, Kalau ya. dari segi itu ya, dari segi kajian yang kita sebut dengan. Tapi kalau sebagai komunikatif ya memang begitu caranya gitu. Bukan karena ada yang dibuang-buang gitu. Memang begitulah caranya. Cara mengungkapkan maksud ketika kita menunjukkan kepatuhan dan kesiapan untuk melaksanakan suatu tugas begitu. Begitu Bu Nuri dan Ibu Ya, baik yang Pak lain Guru. cara memahami bahasa gitu. Oke. Ya, baik. Dengan berakhirnya maka tuntaslah latihannya, maka kita sekarang ibu-ibu, Bapak sekalian bisa langsung ke ini ya, semacam kesimpulan dari materi-materi yang sudah kita bahas seputar mufrad dan jamak. Ya, seputar mufrad dan jamak. Dan sekarang ini domairnya diperkenalkan dengan dua istilah baru. Yang pertama ini disebut dengan domairul raf'i. Yang kedua disebut dengan domairul jarri. Domairul jarri. Ini karena kita melihat dari sudut pandang ya, melihat dari sudut pandang posisi kata di dalam kalimat. Domair yang ada di dalam bahasan kita ini, kalau dilihat dari segi teknik penulisannya, domair raf ini lebih dahulu mungkin ya pernah ibu-ibu, bapak mengenalinya dengan istilah domair muttasilah dan domair munfasilah. Ya, yang mana yang muttasilah ini yang sebelah kiri, mana yang munfasilah ini yang sebelah kanan. Nah, gitu dulu istilah lainnya kalau melihat dari segi tata cara penulisannya. Ada domir yang dalam penulisannya terpisah dari kata setelahnya. Ada domir yang dalam penulisannya menyatu dengan kata sebelumnya. Oke, ini ya dulu istilahnya di tempat lain ya, di pelajaran lain kita mengenal dengan istilah demikian. Ini bisa juga dikenal dengan istilah domairul raf'i. Dalam kaitan ini dia posisinya sebagai mubtada. Ya, posisinya sebagai mubtada. Yang di sampingnya ibu-ibu sekalian, ini domairul jarri. Berarti posisinya kita ingat-ingat pelajaran kita sebelumnya. Ya, kita ingat pelajaran kita sebelumnya, kata yang posisinya majrur itu apa, ibu-ibu? Mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Terus majrur. Jar majrur. Ya, baik. Itu artinya kalau pada pelajaran kita sebelumnya itu ketika berposisi setelah harfu jar, oke. Ya, setelah harfu jar atau dia menjadi mudhof ilaih. Dulu kita mempelajari mudhof ilaih ini, coba ingin Pak Bambang yang menyampaikan ya apa yang diingat. Dulu kita belajar mudhof ilaih itu apa Pak pengertiannya? Kata sifat Pak Guru yang mengikuti kita kata sifat. Baik, terima kasih Pak Bambang. Bu Suryana, dulu kita mempelajari mudhof ilaih itu apa, Bu Suryana? Lupa, nah dua kata jadi satu kalau saya ingat Pak. Ya kalau itu di tempat lain itu, kalau dua kata jadi satu itu Ibu belajarnya di tempat lain. Di sini yang saya maksud yang kita pelajari di kelas kita. Nggak teringat ya? Ya, itulah untungnya kita jadi cinta pertama itu begitu. Jadi Bu Suryana terus banget itu kerekam banget gitu tuh. Karena guru yang pertama kali memperkenalkan mudhof ilaih kepada Bu Suryana memperkenalkannya dengan
Ilmu 2 jadi 1. Oke. Kalau Bu Ros juga punya banyak kan cara. Kalau yang di sini apa? Kita perkenalkan mudhof ilaih sebagai apa, Bu Ros? Eh, halo, suara Iya, iya, kedengeran nggak? gimana Bu Ros? Kedengeran, Bu Ros? Keterangan, Udah itu saja? keterangan bukan sifat. Iya, oke bagus. Ya, ini kan berbeda dengan yang diingat oleh Pak Bambang. Kalau Pak Bambang keterangan itu sifat gitu. Kalau Bu Ros keterangan bukan sifat. Oke, kalau Bu Nuri apa yang teringat? Apa yang Iya, dulu kita jelaskan tentang mudhof ilaih? keterangan yang bukan kata sifat. Iya, oke bagus. Yang terluput dari perhatian kita adalah keterangan tambahan. Nah, Oh iya, pakai tambahan. gitu. Bahan tambahan. Kenapa perlu pakai tambahan? Karena nanti ada Karena ada yang keterangan lain. pokok yang kita sebut dengan khobar. Itu. Ada keterangan pokok yang kita sebut dengan khobar. Khobar. Nah, sedangkan mudhof ilaih ini, mudhof ilaih ya. Mudhof ilaih itu Pak Bambang keterangan tambahan bukan sifat. Bukan kata sifat. Hati-hati nih Pak Bambang sebab kalau dia sifat namanya naat gitu. Hmm, Oh, iya gitu. Kalau sifat itu naat. Kalau bukan betul, sifat betul. ya dia mudhof ilaih. Letak persamaannya apa? Sama-sama keterangan tambahan gitu. Iya, betul. Sebab kalau dia keterangan pokok gitu ya, jadilah dia sebagai khobar gitu. Ya, betul. Baik, kita lanjutkan. Jadi ini dhama'irul raf'i ini posisinya dalam kalimat sebagai mubtada. Oke? Nah, sebagai mubtada. Kemudian dhama'irul jarri ini posisinya di dalam kalimat seperti tadi yang kita sudah ungkap, yaitu pertama yang paling populer adalah setelah harfu jar. Kemudian yang kedua tadi posisinya sebagai mudhof ilaih. Ya, sebagai mudhof ilaih. Yang serupa dengan mudhof ilaih adalah setelah zorob. Zorof. Ya, itu kan kita istilahkan dulu dengan zorof mazrub itu juga mudhof ilaih sebenarnya. Cuman dia karena dia spesifik ya, karena dia spesifik berkaitan dengan zorof, jadi kita istilahkan dulu dengan ya zorof mazrub. Saya nggak tahu ya, apakah itu istilah itu cocok apa tidak, tapi saya mendapatkan itu dari guru. Nah, saya mendapatkan itu dari guru, walaupun saya apa cocok ya istilah itu saya belum berada pada posisi menimbang-nimbang ya, belum pada posisi menimbang-nimbang. Contohnya apa itu? Ama kan zorob, mal masjidi, kan dia mal masjidi. Ya baik, mari kita lihat ya ibu-ibu apa sekalian. Dhama'irul raf'i sejalan dengan pemahaman kita yang baru yaitu ada mufrad dan jamak. Dhama'irul raf'i juga ada mufrad, ada jamak. Dhama'irul jarri juga ada mufrad, ada yang jamak seperti yang kita lihat ya. Bisa kita baca yang pertama apa? Huwa jamaknya hum. Hiya jamaknya Hunna. hunna. Anta jamaknya Antum. antum. Anti jamaknya Antunna. ana jamaknya Nahnu. nahnu. Iya. Ini di buku kita ibu-ibu ya Bapak sekalian ini memang cara memperkenalkan domair berbeda dengan Tahap, cara ya. ibu-ibu Bapak mungkin ya belajar di tempat lain. Iya, benar. Yang pakai apa? Pakai lagu segala gitu. Pakai lagu segala. Wahum. Bahkan pakai. Anta antuma antum, anti antuna antum. Nah, coba ibu-ibu kita ini ya, kita hubungkan ya materi kita hari ini. Saya ingin menyampaikan sesuatu ya, sesuatu kepada ibu bapak sekalian sebagai suatu hal yang bisa kita anggap penting ini ya. Kita ke buku 1 halaman ya, halaman 100 coba Ibu.
Wow, halamannya banyak Pak Guru. Iya, Halaman 100. halaman 100. Huwa hadirun. Ya hadiratun. Oke, langsung ke halaman 106. Oh, 106. Oh, huwa ghaibun. Huwa, Ya ghaibun. ghaibatun. Ghaib. Dhamair mufradah. Adomair. Ya, jadi diperkenalkan dulu. Pertama kalilah kita kalau Mufradah. mengikuti materi pelajaran kita, mulai dari domair, ad-domair al-mufrodah, huwa, hiya, anta, anti, ana. Anti ana. Gitu ya. Kemudian ini pada halaman berikutnya, halaman yang kita akan amati adalah di halaman 133. Tiga. Iya, Huwa apa di situ? yaqra'u. Huwa Oh, yang huwa 133. yaqra'u. 133. Iya, huwa yaqra'u. yaqra'u. Al-Qur'ana. Bukan, ini buku 1, kita masih di buku 1 ya. Iya, di buku 1, Pak Guru. Oh, Huwa entar dulu. Al-Qur'an. Tadi 106, sekarang 103, 123 ini ya, kalau gitu. Maaf. 123. Ya, oke, 123, maaf. 123 ini tulisannya agak Oh ini. ya, huwa itu Ya, baik itu ya. mudhof ilaih. Nah, begitu ya. Ilaih, Jadi itu dulu ilmu kita begitu. 23. Ganti berkedudukan sebagai mudhof. Nah, itu artinya kalau di halaman Mudhof 106 itu, ini kita berkenalan dengan domair Oh, yang marfu. mufrad dalam posisi dia sebagai mubtada. Cuman waktu itu tidak begitu ya istilahnya, sebagai mubtada ini. Sebagai mubtada. Nah, kemudian yang domairul jarri itulah yang halaman 123 tadi. Iya. Halaman 123 tadi itu adalah domairul jarri yang mufrad. Itulah domairul jarri yang mufrad. Lalu hari ini kita di buku 2 berkenalan dengan domairul raf'i yang jamak. Jamak. Iya. Serta domairul jari yang jamak. Yang jamak. Betul. Nah, lalu kalau ibu-ibu tadi saya ingin menyampaikan di mana dia kok mufrad kemudian jamak, kenapa begitu kita belajarnya? Karena buku yang kita kaji ini adalah buku yang menggunakan prinsip pembelajaran pedagogik. Oh iya, sesuai pembelajaran bahasa. Ya, mengikuti kenyataan bahwa kalau dibandingkan antara bahasa Arab dan bahasa Indonesia, dalam bahasa Indonesia itu dikenal tunggal dan jamak. Karena itu diperkenalkan tunggal dan kemudian jamak. Dalam bahasa Indonesia tidak ada istilah yang kita kenal. Kalau dalam bahasa Arab itu ibu-ibu, bapak sudah familiar dengan istilah musanna. Musanna, ya. Itu. Dalam bahasa Indonesia tidak ada istilah musanna, karena itu dia diduga dalam urutan pemahaman lebih sulit daripada mufrad dan jamak. Gitu. Itu dulu yang diperkenalkan ya. Pendidikan. Gitu. Ya. Tapi kalau ibu-ibu bapak belajar di tempat lain langsung huwa huma hum. Iya, mahunna. Nah, itu tidak mendasarkan diri pada prinsip pendidikan. Itu hanya mendasarkan diri pada teori atau kaidah bahasa Arab saja. Enggak semua ya, jadi ya, karena kita namanya orang belajar itu bertahap dan diutamakan dulu yang mudah. Berikutnya begitu, utamakan dulu yang mudah. Karena itu kalau kita belajar, seingat ibu-ibu bapak, mana yang lebih dahulu kita pelajari antara mudhari dengan madin? Madin ya? Enggak lah. Mudhari. Enggak lah. Mudhari dulu baru
Tuh, di enggak lah. Bagaimana halaman menjelaskannya gitu ya? Tuh. Coba lihat Oh yang ibu-ibu sekalian ya, ya kan. Di Ini banyak daftar isi kayak kita daftar isi aja kita lihat. bukan di oh, Nadine dulu deh, kemarin. Nah, kalau di di belajar Jadi di buku Mudore satu, dulu ya, ya, Mudore dulu ya. di buku satu kita pertama kali bertemu dengan fiil itu di pelajaran ke-13. 11 ya, terakhir. Ya, pelajaran 13 itu pelajaran terakhir di buku satu, yaitu yaqra'u. Raul. Nah, itu kan fiil mudhari. Iya, Mudore dulu. Terus. Barulah di pelajaran ke-18 baru kita berkenalan dengan fiil madin, qoro'a. Ke-8. kenapa Lah, begitu Pak Guru? Karena pendidikan itu kan mempertimbangkan soal tadi, alaminya. Alaminya yang bagaimana? dilakukan sekarang ya. Dalam kehidupan sehari-hari, nyatanya kita lebih terbiasa membicarakan tentang masa kini dengan masa depan dibandingkan masa lalu. Masa lalu. Masa lalu. Itu ceritanya. Tapi beda kalau ibu-ibu Bapak belajar teorinya, teori yang bukan Iya, untuk teorinya kepentingan madu pendidikan. dulu ya. Hmm. Itu ibu-ibu, apa sekalian nih, waktu dulu kami dipertemukan dengan Bu Nuri di PGBA sudah kami sampaikan yang semacam Iya. ini untuk menunjukkan bahwa menjadi guru itu ada ilmunya. Ya. Ada ilmunya, tidak serta-merta, kata ini ya, kata guru-guru ya, kata-kata para ahli ya, tidak serta-merta ketika orang mengerti bahasa Arab, dia mempunyai kemampuan untuk menjadi guru bahasa Arab. Di antaranya seperti tadi gitu. Apakah tidak bisa diajarkan huwa humahum begitu gitu? Bisa ya bisa. Cuman Pusing, hasilnya kan pusing. tidak optimal. Iya. Karena dia tidak mengikuti cara berpikir alamiah murid. Tidak Dia berpikir. iya. Berpikirnya pada sisi gurunya bukan muridnya. Iya, tidak berpikir secara alami. Kita nih, Kak, saya juga merasa bahwa mengapa kok selalu merasa hasil belajar bahasa Arab saya tidak optimal, ada yang kurang. Ya di antaranya ini adalah berkat jasa guru-guru kita yang pada masa itu mungkin belum terlalu maju dalam bidang teori-teori pengajaran bahasa. Jadi kita dulu belajar itu lebih dominan diperkenalkan kaidah daripada diperkenalkan keterampilan menyimak, kemudian berbicara, kemudian membaca. Kita lebih sering gitu, lebih banyak dipertemukan, diantarkan dengan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kaidah. Kaidah tuh hafalin. Iya, bahkan sekarang pun apalagi juga di saya pesantren melihat. ya lebih susah pesantren. Apalagi Saya lihat. sekarang juga saya masih lihat itu beberapa program-program tawaran pengajaran bahasa Arab yang banyak diminati oleh masyarakat masih nuansanya demikian, Kawaid, iya. Gitu. Tapi kalau yang sekolah itu SDIT saya lihat itu tuh Pak Guru udah sesuai. Dia pertama mufrodat semua dikenalin. Ya, alhamdulillah kalau untuk persekolahan ya sudah menerapkan karena memang ada kebijakan-kebijakan kan yang bermanfaat positif untuk kepentingan itu, misalkan ya ada kebijakan bahwa kalau untuk pegawai negeri misalnya, untuk guru negeri misalnya, tidak bisa yang berijazah selain PBA tidak bisa mendaftar menjadi guru bahasa Arab gitu. Nah, akan mulai dari situ diseleksi lah gitu. Kampus-kampus yang kampus-kampus yang melahirkan atau mengeluarkan alumni untuk calon guru bahasa Arab juga dibenahi kurikulumnya. Dia sama dengan bahasa Inggris. Jadi misalnya tentang usroh, bahasa Arab dengan usroh, nanti di bahasa Inggrisnya juga tentang itu gitu. Iya, betul. Jadi berbarengan. Karena kan posisinya bahasa Arab dengan bahasa Inggris itu punya persamaan
dalam hal bahwa itu sama-sama bahasa asing. Iya. Nah, kemudian ada yang kita istilahkan dulu dengan kosakata pokok. Kosakata pokok adalah tema-tema yang biasanya itu dimiliki khas oleh setiap bahasa. Semisal tadi ya yaitu tentang keluarga, kemudian berkaitan dengan kata ganti, berkaitan dengan profesi, berkaitan dengan apa benda-benda yang ada di lingkungan sekitar, begitu, dan seterusnya. Baik, itu dia Ibu-Ibu, Bapak sekalian, singkat ini penjelasan kaidahnya untuk pelajaran 23. Untuk selanjutnya ini latihan. Tamrinat. Nah, untuk latihan, saya ingin coba ini latihan ini secara bergantian dibaca saja. Yang tertulis ya. Nanti bagaimana mengerjakannya, ya silahkan nanti dipersiapkan. Ini Nomor pakai isim 1. aja ya, Pak Guru. Dibaca saja ya apa yang ada dalam pikiran Ibu Bapak ketika membaca, ketika melihat tulisan-tulisan tersebut. Silakan Bu Suryana nomor 1. Oh, masih lama. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya, udah mau habis kan. Muhammadun wa Ibrahim wa Ismailu titik nukta ala sariri. Oke, mantap. Nomor 2, Bu Ros. Hun titik minal ada di situ. Minan naumihim. Iya, bagus. Berikutnya Min silakan. naumihim. Iya, bagus. Berikutnya Pak Bambang. Nomor 3. Qala al-ustadu it-thalibatu antum al-imtihana. Oke, bagus. Berikutnya nomor 4, Ya. Bu Nuri. Asbiqai titik fi syahri Ramadhana. Oke, bagus. Berikutnya nomor 5, kembali ke Bu Sur, Yana. Nah, Pisaidaliyati. Iya, bagus. Berikutnya Bu Ros. Nomor 6 ya. Iya. Falahuna titik bihasilati ziraatihim. Iya, bagus. Berikutnya Bu Nuri. Antum fi a'malikum. Bagus. Berikutnya kembali ke Pak Bambang. Hal antuna biwajibikan. Iya, bagus. Berikutnya Bu Suryana. Nahnu ilal apa tuh? Rodiu. Iya, bagus. Terakhir Bu Ros. Besarin. Fasa alana walidana hal antum titik finnadwati. Iya, oke, bagus. Terakhir Bu Nuri baca perintahnya. Silakan Ibu. Oh, do kalimatan munasibatan fil makanil khali. Iya, oke, bagus ya. Silahkan ya Ibu-Ibu. Nanti dikerjakan latihan ini dengan mengisi titik-titik dengan kata yang cocok. Tapi ini ya Pak Guru pakai isim aja ya, kan belum yang yang mana-mana aja dulu lah. Ini kelihatannya tidak ada ini tidak ada spesifik ini. Tidak spesifik. Iya, maksudnya kan kalau kita yang jamak, yang fi'il kan belum yang jamak. Maksudnya gitu Pak Guru. Apanya yang jamak? Ini kan misalnya kita isi fi'il kan kita belum belajar yang untuk jamaknya. Yang fi'il kita belum belajar yang jamaknya ya? Iya, makanya saya nanya apa kita isi isimnya gitu, pakai isimnya. Iya ya, ininya belum belajar yang jamak ya. Kalau pakai fi'il.
Ya namu kalau itu. Iya, tapi kan ini kalau Kalau jamak. jamaknya kita Oh, yang belum mudhari'nya yang mufrad kan udah. atau Tidak gimana? apa-apalah Ibu. Nggak apa-apa. Kalau Oh, paham, nyoba. Oh, ya ya udah nggak apa-apa, nggak ya apa-apa udah. ya. Bebas Nggak sih Pak apa-apa Guru, lah. bisa pakai Ini isim Bebas ya Pak karena Guru. berarti baik. Jadi ya ini karena memang ya, latihannya demikian ya, tidak ada apa namanya, tidak ada penjelasan khusus, Iya. iya. tidak Ya ada udah. penjelasan khusus diisi dengan apa-apa-apa latihan-latihan yang ada pada pelajaran kita ini gitu. Iya, baik Pak Guru. Untuk yang tadi yang disebut dengan fiil yang jamak ya, Mm-mm. sebentar ya. Jam. Apakah kita belum ya? Kalau belum ya nggak apa-apa lah, itu dulu di Pakai isim dulu. Misalnya kan tidur pakai naim, naimuna gitu. iya. Pakai itu gimana Pak? Ya karena yang berikutnya juga masih belum ini Pak Guru, masih pakai rozibuna, Iya, baik ya. rodiyatun. Ya, betul Heeh. betul. Ya, betul. Itu sesuai dengan itu Yang sesuai sampai dengan apa kita yang kita belajar. sudah pelajari. Iya. Heeh, Namun ya, Itu mah walaupun heeh. ada yang tidak karena memang itu terasa lebih pas dan Lebih pas, sebagainya, lebih pasti tidak isim apa-apa. ya. nggak Tidak apa-apa. Oh iya apa-apa, baik Pak Guru. tidak apa-apa untuk memberikan keleluasaan. Kita memang untuk fiil ya, fiil yang untuk jamak nanti akan kita pelajari 25, di pelajaran di 25. 25 ini saya Iya. lihat juga Nah, begitulah 25. karakternya. Ada nilai plus minusnya Iya. dengan pendekatan-pendekatan yang ada. Kita pahami dan ambil manfaatnya. Baik, terima kasih Ibu-Ibu. Kita syukuri apa yang kita bisa kaji hari ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika Wa asyhadu bihamdika an la ilaha illa asyhadu anta an la ilaha astaghfiruka illa anta wa atubu astaghfiruka wa ilaik. Terima kasih Ibu Bapak sekalian untuk partisipasi aktifnya. Mohon maaf untuk segala kekurangan, kita cukupkan sekali lagi dengan hamdalah. Mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oh di 24 udah mulai.